Jumlahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara. Dari Padepokan Kopi Konsultasi, Rohmidi TV-ku mengabarkan wawancara eksklusif Rohmidi TV-ku dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terkait dengan penggunaan biosaka bersama 1.000 petani yang ada di Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan cukup membawa kesuksesan yang sangat luar biasa hingga menorehkan rekor muri. Untuk itu pemirsa, mari kita saksikan bersama dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan video ini karena pentingnya informasi yang satu ini. Serta jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi berikutnya dari Rohmidi TV-ku. Selamat menyaksikan. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Bahwa pada saat ini kebetulan saya sedang bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Beliau inilah sebagai inisiator ya dari Kabupaten Bantul untuk pengembangan biosaka tersebut. Untuk itu akan kami tanyakan lebih detail ini. Lengkapnya dengan Pak siapa ini? Joko Waluyo. Bapak Joko Waluyo. Jokowa. Jadi terus perjaka ini ya. Oke Pak Joko ya. Kemarin itu kan saya dengar ada momentum yang cukup luar biasa secara nasional ya. Kebetulan mendapatkan penghargaan MURI terkait dengan keberhasilan yang Dinas Pertanian Kabupaten Bantul yang Bapak pimpin. Tolong ceritakan Pak. Ya. Jadi gini Pak Rohmidi, Ya. Dr. Rohmidi Sri Kusuma SMH. Terima kasih. Memang benar Pak. Kemarin hari Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023, alhamdulillah Bantul salah satu kabupaten pemecah rekor muri. Luar biasa sekali ya. Kita kemarin 1.000 petani yang kita kumpulkan membuat biosaka yang dipimpin oleh Pak Dirjen Tanaman Pangan beserta jajaran dari Kementan dan Pak Bupati Bantul. Oke. Nah, kemarin itu peserta itu lebih dari 1.000 karena petani saja 1.000 ditambah pejabat-pejabat yang hadir pada waktu itu. Jadi biosaka itu sebetulnya saya bukan bentukan pencetus. Oh. Pencetusnya Pak Ansar. Pak Ansar. Beliau ya? orang Blitar. Oh gitu. Nah, sekitar bulan September Oktober tahun 2022. Kebetulan waktu itu Pak Ansar mendampingi Pak Dirjen untuk panen jagung di daerah Sanden. Terus setelah itu kita sosialisasi, hasilnya kita berikan kepada masyarakat, pada kelompok-kelompok tani kita sosialisasi. Nah, ternyata di Kabupaten Bantul setelah kami pengalaman yang kami peroleh dari Pak Ansar dan Pak Dirjen di Sanden waktu itu, kami praktekkan dengan kelompok-kelompok tani beserta penyuluh. Itu banyak kelompok tani yang mencoba penggunaan biosaka itu. Ternyata berhasil. Alhamdulillah. Di musim tanam ini, musim panen ini, Kabupaten Bantul itu ada 400 hektar yang menggunakan aplikasi biosaka. Mengapa kemarin di Imogiri? Karena di Imogiri sendiri ada 215 hektar yang menggunakan aplikasi biosaka.
Saka. Dan hasilnya dengan aplikasi Biosaka itu ternyata bisa meningkatkan produktivitas tanaman padi. Berapa persen itu, Pak? Itu kita rata-rata, Pak, kemarin 8,9 ton gabah kering pungut atau gabah kering panen. Yang biasa rata-rata sekitar 7, paling tinggi 8 lah. Jadi peningkatannya sampai Lumayan. 8%. Ya hampir 10. Hampir 10% ya malah. Dan ada lagi, Pak, pengalaman di daerah Imogiri itu yang biasanya dia hanya mendapat 10 karung jadi 22 karung. Luar biasa berarti ya. Iya. Terus aplikasi Biosaka ada petani yang menggunakan dengan metode SRI, satu lubang hanya satu rumpun baku tanam. Ternyata dengan Biosaka, penyemprotan Biosaka setiap 10 hari itu anakan menjadi 31. Jadi berkembangnya itu sampai 31 anakannya dari satu dengan yang metode SRI. Oh gitu. Nah, kemarin dari 400 hektar itu rata-rata 18 anakan. Yang di Imogiri yang sampai anakan 31 itu produksinya 10,42 ton. Oke, Pak, itu kalau saya dengar gini kan luar biasa sekali ya. Punya keunggulan Biosaka itu. Nah kemudian, Pak, untuk pembuatannya ini apa saja ini ramuannya ini? Jadi ini Biosaka bukan pupuk, Pak. Oh, bukan pupuk. Biosaka bukan pupuk. Dia itu sebagai elisitor. Dia itu memacu unsur hara, penyerapan unsur hara itu bisa optimal. Jadi penggunaan pupuk lebih efisien. Dan itu kembali ke pupuk ke hayati. Jadi kita kembali ke organik alam. Organik, kita kembali ke alam. Jadi bahan baku itu pakai rumput biasa yang ada di lokalitas tempat, 5 jenis. Dan Biosaka yang diambil dari masing-masing kecamatan wilayah itu tidak bisa digunakan di lain tempat. Jadi seandainya di tempatnya Pak Romidi itu nanti ya dimanfaatkan di. Berarti kesuburan itu, kandungan kesuburan itu di lokasi masing-masing berbeda ya. Jadi nggak bisa misalkan lokasi saya nanti untuk pupuk ya tempatnya bisa. Pak Joko nggak itu bisa. Nggak bisa. Nah terus rumput itu macamnya, Pak, apa saja itu? Rumputnya rumput biasa, rumputnya hanya rumput biasa itu, Pak. Tapi yang jangan sampai daunnya rusak. Oh gitu. Rumput itu yang jadi masih jangan sampai rumputnya udah bolong-bolong daunnya. Itu jadi yang masih utuh. Yang masih utuh. Segar. Iya, itu 5 jenis. Nanti kita remas-remas, diputer berbanding arah dengan jarum jam. 15 sampai 20 menit. Terus setelah itu langsung bisa digunakan. Disemprotkan. Itu penyemprotan tidak boleh ke bawah, tapi ke atas dari sistem kabut. Nah sekarang kami juga mau memanfaatkan untuk lahan pasir untuk hortikultura seperti bawang merah. Karena kami sudah memanfaatkan untuk jagung, untuk padi maupun untuk kedelai. Nah kita mau mengembangkan yang lahan pasir untuk bawang merah. Karena lahan pasir kami panjang, luas, dan bawang merah itu untuk Bantul itu cukup tinggi produksinya. 60% produksi DI dari Kabupaten Bantul untuk bawang merah. Oke Pak, ini menarik sekali ya. Artinya ini kan belum sampai ke masyarakat luas ya. Ini sangat kreatif dan inovatif menurut saya. Nah Pak Joko ini sebagai pengamatan saya ini sangat luar biasa karena apa? Punya keberanian, walaupun bukan inisiator tapi punya keberanian untuk menerapkan, dan ini semoga nanti kan masyarakat luas bisa menirunya. Amin. Bahkan seluruh Indonesia nanti. Amin. Kan secara otomatis hal yang sangat mudah ya kan didapatkan, kemudian juga cara penggunaannya juga mudah, dan ini akan lebih efisien sehingga akan menekan pupuk buatan itu semaksimal mungkin kalau seperti ini. Yeah. Oke. Nah, terus ini Pak, kedepannya
kira-kira apa yang akan dibawa Pak Joko untuk khususnya di wilayah Bantul pertanian dan daya tahan pangannya ini? Jadi gini Pak Rum, jadi kemarin kami memang sudah mendatangkan 1.000 petani, itu kami ambil dari 17 kecamatan atau 17 kapanewon. Harapan kami semua masyarakat Bantul mengenal tentang Biosaka. Karena dengan pengenalan Biosaka itu akan menekan biaya produksi, terutama pupuk. Karena sekarang itu harga pupuk juga cukup tinggi. Padahal kita tidak mungkin untuk bisa menaikkan harga produksi. Nah, kita satu-satunya jalan untuk meningkatkan pendapatan petani hanya menekan biaya produksi gitu ya. Karena kalau produksinya kan nilai jual produksi hukum ekonomi, kecuali untuk tanaman padi, beras. Tapi makanya kami hanya memberikan masukan kepada petani, dorongan kepada petani bagaimana cara menekan biaya produksi dan meningkatkan produksi. Biaya ditekan, produksi naik, insya Allah pendapatan petani juga naik. Harapan kami nanti petani-petani Bantul bisa melaksanakan, memanfaatkan bahan baku sudah tersedia, tidak perlu pakai biaya, tidak beli, bisa memanfaatkan, bisa mengurangi kekurangan pupuk. Oke, terima kasih Pak Joko atas pencerahan terkait dengan apa itu Biosaka, kemudian gimana cara mendapatkan serta penggunaannya. Jadi begini pemirsa dimanapun Anda berada, harapan kami nanti silahkan untuk para petani di seluruh Nusantara, jikalau ingin mengetahui, membuktikan sejauh mana kehebatan Biosaka, ya, nanti bisa berhubungan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bantul ya, kepada Pak Joko ini. Kemudian nanti silahkan, nanti akan saya cantumkan nomor HP-nya, dan apabila ada yang membutuhkan untuk studi banding, untuk mempelajari, untuk mengembangkan, monggo. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Karena dilihat dari keunggulannya ataupun efisiensi dan hasilnya, ini sangat-sangat luar biasa. Kami kira gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Santi matur nuwun. Biosaka menjadi solusi pertanian di Indonesia. 400 hektar lahan di Bantul sudah menggunakan Biosaka dan 215 hektar ada di Kecamatan Imogiri dengan hasil ubinan 10,42 ton gabah kering panen per hektar. Elisitor ini terbukti efisien dalam mengurangi penggunaan pupuk kimia dan mengembalikan kesuburan tanah. Bantul siap menjadi pioner Biosaka dan berkontribusi menjadi lumbung pangan Indonesia.